Sunday Kenisa. Di setiap langkah dalam hidup kita, Tuhan ajaib dan kita alami itu. Mari puji namanya yang kudus. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, senam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini waktu kita memberikan persembahan, saudara. Saya teringat Daud. Daud adalah orang yang membuktikan bahwa dia sangat serius sama Tuhan. Dia sangat maksimal banget dari dalam hidupnya buat Tuhan. Terutama dalam hal memberikan yang terbaik, dalam hal persembahan. Waktu dia jadi raja, dia atur beberapa orang di dalam setiap bagian, di dalam mezbah, di dalam rumah Tuhan, sebagai penyanyi, sebagai penjaga pintu gerbang, dan lain sebagainya. Dia mau memberi yang paling excellent buat Tuhan. Dan saya ambil satu ayat di 1 Tawarik 16 ayat 40 ditulis begini. Supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran. Dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Supaya pagi dan petang, artinya supaya setiap waktu ada persembahan buat Tuhan. Dan dia bilang agar sesuai dengan Taurat yang diperintahkannya buat Israel. Artinya dia orang yang taat sama Tuhan. Kita tanya diri kita, apakah kita mau terus belajar di dalam kehidupan kita setiap waktu untuk memberi yang paling excellent, paling maksimal buat Tuhan. Waktu kita bekerja, di dalam pekerjaan kita, ini yang paling maksimal yang bisa aku kerjakan buat Tuhan. Di dalam pelayanan, ini yang paling maksimal, ini yang paling excellent. Mari beri dengan sikap hati seperti itu, saudara. Bapak, kami bersyukur, kami jemaat-Mu Kenisa mau belajar lagi pada pagi hari ini. Seperti Daud yang benar-benar pol-polan buat Tuhan, maksimal banget buat Tuhan, excellent banget buat Tuhan. Karena dia menyadari bahwa hanya Engkau yang layak dipuji dan sembah. Bapa, kami mau koreksi diri kami, biar setiap aspek dalam kehidupan kami beri untuk-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau yang berkati setiap persembahan jemaat-Mu pada hari ini. Gereja-Mu pakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa lewat Kenisa. Terpuji-puji nama-Mu selamanya Tuhan. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari beri dengan sukacita. Kami percaya padamu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam hanya Kau, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, ku percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku ragu, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan di hidup kami. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku Shalom Bapak Ibu sekalian, Shalom Kenisa, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja, seperti jiwa Anda juga baik-baik saja, saya juga baik-baik saja, jiwa saya baik-baik aja. Sudah lama saya tidak melayani pelayanan mimbar, sekitar hampir 2 bulan lamanya, karena saya harus melayani keluarga saya. Baru saja bulan lalu ibu mertua saya dipanggil Tuhan. Dan saya dalam kesempatan ini juga berterima kasih pada Bapak Ibu semuanya, Jemaat Kenisa yang saya kasihi atas doa dan supportnya. Dan saya sudah melihat kenyataan bahwa komunitas ini luar biasa, mendukung seluruh keluarga saya, semua acara kebaktian, penghiburan, bahkan semua yang menolong kami, dekorasi dan segala yang kami perlukan, termasuk catering dan sampai penyertaan Bapak Ibu sekalian sampai ke pemakaman terakhir di San Diego Hills. Kami sangat bersuka cita dan sangat berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang mensupport keluarga kami sampai akhirnya kami bisa memakamkan ibu kami tercinta di pemakaman yang terakhir di San Diego Hills. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini, pagi hari ini, sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh Pak Nino kepada kami semua pembicara, bahwa masih bulan ini masih topik kita mengenai contentment. Dan saya akan buka pembacaan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan hingga pagi hari ini Tuhan bersama jemaat-Mu di Kenisa dan dimanapun mereka berada ya Tuhan, dapat kembali ya Tuhan
memuji, menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami sudah diberi kesempatan ya Tuhan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada atas kebaikan-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau masuk ya Tuhan di dalam pelayanan firman Tuhan, di mana hamba-Mu akan memberitakan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, berikan hamba-Mu Tuhan urapan secara khusus ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan umat-Mu Tuhan yang ikut dalam ibadah ini ya Tuhan, Engkau sertai kami semua Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, kiranya firman Tuhan ini Tuhan akan membuka Tuhan hati dan pikiran kami kepada hal yang baru yang kami perlukan ya Tuhan, tepat untuk yang kami butuhkan saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, sertai Tuhan di dalam waktu ini ya Tuhan, di mana kami percaya ya Tuhan, malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan menjaga semua hati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan semua Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami mendengar jelas Tuhan pesan daripada yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, terasa kita kemarin sudah hampir 5 kali Bapak Gubernur kita memperpanjang PSBB kita, dan kita sudah mengadakan ibadah online kita dari bulan Maret sampai saat ini, dan cukup lama Bapak Ibu sekalian, dan ini akan kita punya harapan dengan adanya vaksin, namun kita terus masih dalam kesulitan yang makin nyata, semua juga kesesakan makin terasa. Dan untuk itu firman Tuhan yang ditanamkan kepada saya khusus untuk pagi hari ini dibagikan dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah masuk ke dalam waktu seperti ini, di mana semua aktivitas berhenti, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam belajar mengajar, Bapak Ibu sekalian, kalau sekian lama roda perekonomian berhenti, tentunya hampir pasti pertumbuhan pun tidak akan positif Bapak Ibu sekalian. Data ekonomi yang menunjukkan pada kuartal kedua kemarin itu pertumbuhannya negatif dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan sebentar lagi juga bulan September, kuartal ketiga juga hampir ditutup. Dan saya tidak bisa memastikan pastinya, tapi saya melihat karena PSBB masih berlangsung, sehingga kemungkinan besar pertumbuhan kita juga akan negatif. Ketika pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut, kita secara teknis sudah masuk ke dalam masa resesi. Di ambang resesi inilah yang kita rasakan sebenarnya kesesakan ekonomi kita makin terasa Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar angka, tapi kehidupan kita sudah mulai terasa demikian sulitnya masa-masa ini. Dalam restrukturisasi kredit Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini sudah ada 11,5 juta kasus restrukturisasi yang sudah dilakukan. Dengan angka yang tinggi ini hampir bisa dipastikan tahun ini tidak akan tercapainya pertumbuhan kredit tahun 2020 ini. Demikian juga pasti ini dikonklusikan bahwa ada pesimisme
di bidang perbankan atas kenaikan resiko yang terjadi akibat pertumbuhan ekonomi yang negatif. Di bidang pembangunan fisik juga Bapak Ibu sekalian juga terlihat juga secara kasat mata bahwa tidak ada yang banyak beraktif pada saat-saat ini. Kalaupun ada tapi pasti tidak banyak, yang artinya tidak ada banyak pekerjaan juga yang tersedia buat masyarakat kita sekitarnya. Saya kemarin berkunjung ke kantor rekan saya yang bergerak di bidang properti. Ketika saya masuk di dalam kantornya dan kemudian saya lihat masih ada beberapa pekerja yang sedang mengerjakan bangunan di sebelahnya. Terus saya katakan, wah enak kalau kita melihat masih banyak orang bekerja di suatu bangunan, kelihatannya ekonomi masih maju. Terus kemudian rekan saya katakan, ya tapi Anda tidak tahu betapa beratnya saya melanjutkan pekerjaan ini di masa pandemi ini. Cash flow yang sangat terbatas, kemudian juga masa depan yang belum pasti, itu membuat keadaan keuangan perusahaannya juga sangat berat untuk melanjutkan pekerjaannya. Tapi dia katakan juga dari rencana-rencana pembangunan yang ada hampir semuanya ditunda atau dibatalkan. Sedangkan pekerjaan yang sudah setengah jadi pilihannya cuma dua, dilanjutkan atau dihentikan. Dan masing-masing keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Dan itu yang kita hadapi sekarang ini. Di kehidupan kita sekarang ini juga tidak jarang kita mendengar hampir setiap hari ada pemotongan gaji karyawan, pengurangan jam kerja, yang semuanya itu akan menimbulkan kekhawatiran dan kesesakan hidup. Pemerintah juga sudah mengerti keadaan seperti ini, keadaan private sector dan semua keadaan kita di kehidupan sosial kita. Makanya pemerintah itu dari bulan April sudah melakukan tindakan-tindakan stimulus yang bisa membangun ekonomi, termasuk di dalamnya relaksasi pajak dari bulan April, kemudian bantuan sosial, kemudian kartu prakerja, dan kemarin yang baru aja ada bantuan kepada para pekerja yang gajinya lebih kecil 5 juta per bulan, sehingga diberikan 600.000 per bulan, 1,2 juta dibayarkan 2 bulan langsung. Situasi sulit ini tidak mudah buat semua orang, Bapak Ibu sekalian. Seperti bumi digoncang secara mendadak yang sangat besar yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Baru saja juga terpaksa pemerintah juga akan membuka ekonominya dengan membuka aktivitas, tapi dengan era normal. Restoran yang tadi buka bisa 100% pengunjungnya, tapi sekarang harus bisa mengambil maksimal 50%. Bioskop juga akan dibuka, juga tidak bisa mengambil 100% pengunjungnya dan harus dibuka selama sebanyak 50%. Gaji juga dipotong 50% dan sebagainya dan sebagainya. Situasi seperti ini akan membuat pengurangan pendapatan atau income. Namun kehidupan kita sehari-hari masih tetap harus kita lanjutkan. Uang sekolah, obat-obatan dan para dokter yang kita bayar, makanan dan minuman, sehingga terjadi gap antara pemasukan dan pengeluaran yang bisa mengakibatkan ada stres di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga juga suami dan istri tidak jarang juga mengalami kepanikan dalam rumah tangganya karena situasi finansial, ada kemarahan, ada anger, ada ketidakpercayaan, ada kekhawatiran di dalamnya, sehingga rumah tangga kadang-kadang ada sebagian yang sudah tidak harmonis lagi karena situasi ekonomi yang sekarang ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di kitab Kolose ini, Rasul Paulus mengatakan sebagai umat pilihan Allah, kita harus menjaga sifat-sifat kebaikan kita.
Di Kolose 3 ayat 12 dikatakan demikian, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sifat belas kasihan, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, dan sabar adalah sifat umum. Hampir semua sifat ini bisa diajarkan kepada kita semua, baik pilihan Allah maupun bukan pilihan Allah. Baik yang sudah bertobat maupun yang belum bertobat. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika tekanan itu ada datang kepada kita, baik secara mendadak ataupun secara pelan-pelan Bapak Ibu sekalian, sifat-sifat ini bisa memudar, bisa hilang daripada kita. Kita bisa komplain kepada pemerintah, kita bisa marah-marah kepada bos-bos kita. Kita bisa marah kepada suami kita. Kita bisa marah kepada istri kita bisa marah kepada anak-anak karena ada kepanikan di dalamnya. Sehingga sifat-sifat belas kasihan, kemurahan, rendah hati, lemah lembutan, dan sabaran itu hilang tiba-tiba tidak ada pada kita. Bagaimana supaya kita taat terhadap sifat-sifat itu? Karena sifat itu baik. Bagaimana mempertahankan sifat-sifat baik itu kepada kita? Ini yang Rasul Paulus katakan. Ketaatan yang dimaksud Rasul Paulus untuk sifat-sifat seperti itu adalah ketaatan yang tumbuh daripada kekaguman kita kepada Tuhan dan ucapan syukur. Di Kolose 3 ayat 1 dikatakan gitu, kalau kita bangkit bersama Tuhan Yesus, maka umat pilihan Allah sebagiannya itu harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ini lebih sustainable untuk menjaga sifat-sifat kebaikan kita dibandingkan belajar sifat-sifat kebaikan itu dari aspek legalistik, ketakutan, rasa malu. Kalau kita tidak baik, mungkin kita kehilangan teman. Tapi aspek ketaatan kita terhadap sifat-sifat baik ini mestinya timbul atas kekaguman kita terhadap Allah, terhadap kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan terhadap kita, dan mengerti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita komplain mengenai kesulitan kita komplain kenapa kita difitnah oleh orang lain. Yesus sudah menerima semua kenyataan itu pada waktu dia hidup. Dicaci maki, difitnah. Tidak ada suatu kesulitan pun yang Tuhan Yesus tidak lewati, tapi dia menanggung itu di atas kayu salib. Tapi sekarang Yesus telah dibangkitkan bersama-sama kita. Ini yang kita harus kagum terhadap Yesus. Dan ucapan syukur kita bahwa Yesus telah bangkit bersama-sama kita sekarang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita adalah anak-anak Allah, kita harus menanamkan kekaguman kita terhadap Tuhan Yesus. Bukan diajarkan sifat-sifat baik itu secara legalistik, moral, atau apapun yang kita ajarkan. Tapi kekaguman kita harus berbicara mengenai Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan terhadap kita. Kalau saat ini masa-masa sulit, sebelum masa-masa sulit ini, kita juga menikmati, bukan? Dalam keadaan seperti ini, sifat-sifat kebaikan sebagai umat pilihan Allah, saudara Bapak Ibu, jangan hilang. Karena masa-masa ini tidak selamanya yang akan terjadi.
ada harapan ke depan. Dan kita harus bertahan bersama-sama dengan umat pilihan Allah yang lain, bahwa kita mampu menjaga sifat-sifat kebaikan kita itu. Saudara-saudara kasih, kalau motivasi kita itu menjaga sifat-sifat kebaikan kita itu di atas kekaguman kita terhadap Tuhan, yang keluar karena kekaguman kita kepada Tuhan, saudara-saudara, sifat-sifat tersebut tidak akan pernah hilang daripada saudara dan saya. Saya punya kesaksian Bapak Ibu sekalian tahun lalu, Bapak Ibu, jadi tahun lalu saya mendapatkan rotasi dalam pekerjaan saya dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan kehendak saya, tapi karena ada situasi dan saya harus melemparkan suksesi kepada orang lain dengan keadaan apa yang saya alami. Tidak begitu pernah saya pikirkan kejadian itu terjadi, tapi sudah terjadi. Dan saya tidak mengelak pada waktu itu dan saya berdoa kalau ini kehendak Tuhan, saya akan terima dan saya akan bersyukur bahwa saya sudah mengantar perusahaan ini ke satu poin di mana akan dilanjutkan dan saya berharap dengan baik. Lalu saya pindah Bapak Ibu sekalian dan sudah setahun lamanya, lebih dari setahun lamanya, setahun 6 bulan saya ketemu dengan suksesor saya beberapa minggu yang lalu. Terus dia katakan kepada saya demikian, Pak Daswar itu punya penerangan yang sangat sempurna dan sangat baik. Anda tahu kejadian buruk pasti akan ada dan saya hanya menikmati sebentar, tapi setelah itu saya harus menghadapi persoalan yang cukup besar dan saya hampir overwhelmed katanya. Tidak ada jalan untuk mencari jalan keluar saat ini. Tapi saya katakan kepada dia bahwa saya tidak pernah berdoa untuk kejatuhan orang lain, bahwa saya tidak pernah menginginkan orang lain itu hidup dalam kesengsaraan. Kejadian yang Anda alami dialami oleh 6 miliar orang seluruh dunia. Anda tidak bisa bilang saya itu mengharapkan sesuatu ya seperti ini. Saya tidak pernah harapkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa kejadian demi kejadian, walaupun Anda tidak suka, walaupun kejadian itu nyata buat saudara, tidak ada alasan kalau Anda punya umat pilihan Allah untuk marah-marah. Tapi Anda harus menjaga sifat-sifat baik itu. Belas kasihan, kemurahan, rendah hati, kelemah lembutan dan kesabaran itu tetap sifat-sifat yang kita harus pegang itu. Walaupun keadaan itu kurang baik. Bapak Ibu sekalian, ini yang kita harus yakini bahwa keadaan masa sulit seperti ini, kita harus bisa tetap menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Karena Rasul Paulus itu kita sudah diubah menjadi manusia yang baru. Marah-marah, maki-maki, fitnah, dan segala macam. Itu walaupun Anda punya hak karena keadaan yang seperti Anda alami. Tapi di hadapan Tuhan, Anda tetap harus mengucap syukur. Kita harus tetap kagum akan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan pasti menjaga kita. Dari sifat-sifat baik, Rasul Paulus katakan di ayat yang 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Inilah adalah landasan daripada penyempurnaan dari segala sifat kebaikan. Sifat kebaikan itu akan disempurnakan dengan kasih. Segala sesuatu, landasan umat pilihan Allah adalah kasih. Karena kasih adalah Allah sendiri. Jadi kemanapun kita pergi, dalam keadaan apapun, tanpa kasih, Bapak Ibu sekalian, itu sama saja dengan sia-sia.
The beautiful scripture yang kita sudah semua tahu dan kita kembali lagi pelajarin dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8, the beautiful scripture buat kasih. Saya tidak akan berbanyak khotbah, tapi saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8, demikian bunyinya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita akan mengerti bahwa kasih adalah landasan penting buat orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kesulitan sekalipun yang seperti yang kita alami, kita selalu kenakan kasih. Dalam rumah kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kenakanlah kasih. Banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Banyak kekurangan di rumah tangga kita, di tempat kita bekerja. Tapi kasih mencukupkan segala sesuatu. Di ayat 15 yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ini penting buat kita bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Khususnya di masa-masa sulit ini, di mana kita banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa kita masih ada hari esok. Pertanyaannya, siapa yang memimpin kita kepada hari esok? Kita punya hak marah-marah kepada bos-bos kita yang memotong gaji kita. Kita punya hak marah-marah kepada suami kita yang tidak bisa memberikan kecukupan kepada keluarga kita. Kita bisa marah-marah kepada pemerintah yang tidak cukup memberikan bantuan sosialnya, tidak cukup memberikan bantuan prakerjanya, kesehatannya, apapun yang disampaikan itu. Saya juga pekerja dan sebagai employer di dalam perusahaan saya. Kadang-kadang saya juga tidak tega Bapak Ibu sekalian memotong gaji anak buah saya, tapi karena saya sendiri juga kena potong. Karena kesulitan bisnis yang terus menurun dan belum ada lampu di ujung terowongan. Ketika ada masa kontrak pekerja saya yang harus saya terminate karena saya tidak mampu lagi melanjutkannya. Tapi saya harus lakukan demi kelangsungan usaha saya, demi kelangsungan bisnis saya. Karena saya tahu dan percaya, dan saya dengan iman saya percaya someday Tuhan akan robah keadaan kita menjadi kebaikan. Dan saat itu pasti ada lagi kesempatan saya untuk berbuat yang lebih lagi kepada orang-orang, untuk masyarakat saya yang lain. Dalam rumah tangga juga demikian.
karena kekurangan finansial, karena ketidakcukupan. Semuanya itu bisa berakhir dengan ketidakbaikan di dalam keluarga, ketidakharmonisan. Di dalam keluarga itu kalau semua berkecukupan kelihatannya semua harmonis. Tapi saatnya kita coba di mana semua itu tidak dalam kecukupan. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kekurangan itu memerintah hidup kita. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan bahwa di atas semua, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu sekalian, yang memerintah kita ke depan adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Persoalannya di pertanyaan adalah bagaimana caranya. Tadi sudah sampaikan Kolose 3 ayat 1, karena kita sudah bangkit bersama Kristus, maka yang kita harus pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pertanyaannya, perkara-perkaranya yang di atas seperti apa? Filipi 4 ayat 8 mengatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi perkara yang di atas adalah semua yang manis, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Maka di ayat yang ke-7 disampaikan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, suci, manis, semua yang sedap didengar, itulah perkara-perkara yang di atas, Bapak Ibu sekalian. Semua yang disebut kebajikan, itu yang kita pikirkan. Baru damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Baik Bapak Ibu sekalian, siapa yang memerintah hidup saudara? Kekurangankah, ketidaksempurnaankah? Seperti kita mengejar semua kekurangan kita. Instead of kita mengejar damai sejahtera Allah yang memerintah kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi diingatkan pada masa-masa sulit ini. Saudara-saudara, Rasul Paulus katakan, kita harus menjaga sifat-sifat kebaikan kita. Belas kasihan, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sabar menanggung segala sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mengikat semua kebaikan itu, kenakanlah kasih. Apapun kebaikan yang saudara lakukan tanpa kasih, itu sia-sia. Kenakanlah kasih dimanapun Anda berada. Di rumah saudara, di tempat pekerjaan saudara, kenakanlah kasih. Dan yang terakhir adalah damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal. Mestinya itu yang membuat kita keluar dari masa sulit ini. Bukan kita mengejar kekurangan. Saudara-saudara, kita tidak perlu mengejar kekurangan saat ini. Tapi kita kejar damai sejahtera itu. That is the contentment buat kita semua. Damai sejahtera Allah. Kita merasa puas di dalam Allah yang memberikan segala kasih karunia-Nya kepada kita semua. Saudara-saudara, jangan pernah khawatir. Janji Allah ada di dalam firman Tuhan. Saudara tidak pernah ditinggalkannya. Saudara pasti akan dibawa ke tempat yang Tuhan inginkan, di mana ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Tuhan memberkati. Amin. Siapa yang diberkati pada hari ini? Saya juga diberkati oleh firman Tuhan, diberkati juga dengan puji-pujian dan penyembahan kita semua.
semua yang sudah kita persembahkan juga kita terima kasih kepada Tuhan. Apa yang kita sudah terima dan kita sudah persembahkan kembali kepada Tuhan. Dan semua itu sudah berjalan baik dari awal sampai sekarang ini. Dan kita akan siap menerima berkat Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk berdiri dan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Engkau telah memberkati kami dengan persembahan yang kami sudah berikan ya Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, kami sudah menikmati firman Tuhan yang Engkau telah beritakan ya Tuhan untuk kami pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan kepada umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya kasih akan tinggal di antara kami ya Tuhan. Dan kami itu akan menjaga sifat-sifat baik kami ya Tuhan. Belas kasihan, kemurahan, rendah hati, kelemah lembutan, kesabaran ya Tuhan. Dan juga Tuhan biarkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Yang melampaui segala akal itu Tuhan akan memerintah hati dan pikiran kami. Setiap hari ya Tuhan, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarkan damai sejahtera Allah terus menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami mau pulang ya Tuhan, dan kami siap menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kepandaian, hikmat, dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biarlah roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan semua umat Tuhan yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin.